adik-adik, perkenalkan nama kakak Olivia Damanik. Kali ini kita akan belajar melalui online ataupun daring. Karena apa? Karena saat ini kita telah dilanda oleh pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 itu telah banyak memakan korban. Nah, buat adik-adik yang di rumah, tetaplah jaga kesehatan, banyak makan yang bergizi, dan jikalau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker dan jangan lupa juga menggunakan hand sanitizer. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat ini, kita ada baiknya berdoa. Nah, di sini Miss akan memimpin doanya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, adik-adik, kalian tentu sering kan melihat cicak. Nah, cicak itu merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Cicak itu merupakan contoh dari ciri makhluk hidup. Tadi kita bicara tentang cicak. Nah, lagu apa yang cocok untuk cicak yang untuk kita nyanyikan, yaitu kita menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Tapi sebelum kita menyanyikan lagu Cicak di Dinding, ada baiknya kita mempelajari tentang pola irama. Nah, apa itu pola irama? Pola irama adalah pengulangan irama secara terus-menerus. Nah, tadi kita bicara tentang lagu Cicak di Dinding. Nah, sekarang Miss mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi dengan menggunakan pola irama. Nah, sebelum itu Miss akan memberi contoh. Jika Miss memberikan garis panjang seperti ini, itu artinya menyanyi dengan irama panjang. Namun, jika Miss memberikan tanda seperti ini, garis pendek seperti ini, itu artinya menyanyi dengan irama pendek. Nah, adik-adik, kita menyanyi Cicak di Dinding dengan menggunakan pola irama yang Miss katakan tadi, seperti ini. Cicak, cicak di dinding, diam merayap. Nah, Miss sudah memberikan contoh. Nah, contoh yang pertama, ini cicak-cicak dinding merupakan itu garis pendek. Tadi Miss katakan garis pendek itu menyanyi pendek. Sedangkan ding sini dipakai panjang. Panjang karena apa? Karena ding. Seperti contoh tadi, cicak-cicak di dinding. Nah, karena itu dinding ini panjang karena pola iramanya ding. Sedangkan ini ci. Nah, kita lanjutkan. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, di sini kita lihat baris 1, 2, dan 3 itu. Baris 1, 2, dan 3 itu memiliki pola irama yang sama.
Karena apa dikatakan sama? Karena dari awal ini menggunakan garis pendek. Nah, di baris yang keempat ini berbeda dengan di baris 1, 2, dan 3. Mengapa? Hak ini memiliki pola irama yang agak berbeda. Sini Miss mau bertanya. Miss mau bertanya, apa perbedaan dari baris 1, 2, dan 3, 4? Nah, perbedaannya ada di sini. Tadi di baris 1, 2, dan 3 itu memiliki pola garis pendek, namun di hab ini memiliki pola garis panjang. Seperti ini. Hap lalu ditangkap. Nah, ini baris 1, 2, dan 3 pendek, panjang. Sedangkan di baris keempat panjang, pendek, panjang. Itulah perbedaan dari pola irama lagu Cicak di Dinding. Pertama, bergerak. Terus yang kedua, memerlukan makanan. Makanannya apa? Makanannya yaitu nyamuk dan sebagainya. Nah, selain ini ada loh ciri-ciri makhluk hidup yang lain, bukan hanya dengan bergerak dan memerlukan makanan. Nah, bagaimana cara kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup lainnya? Yaitu dengan cara membaca teks yang Miss akan berikan berikut ini. Kita belajar bersama-sama dan membaca bersama-sama supaya mendapatkan kosakata apa saja ciri-ciri makhluk tersebut. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, begitu juga dengan teks yang terakhir kita dapat kosakata yaitu peka terhadap rangsang. Nah, setelah kita membaca teks bacaan tadi, di situ kita dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup apa saja yang lainnya. Contoh yang pertama tadi ialah bergerak. Yang kedua ada bernapas. 3, tumbuh dan berkembang. Yang keempat, memerlukan makanan, itu seperti cicak tadi. Dan yang terakhir itu adalah peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsang. Inilah contoh tadinya. Miss akan memberi contoh yang tadi, contoh kalimat ini. Contoh kosakata ini akan dibuat menjadi kalimat berikut. Nah, di sini Miss telah memaparkan contoh-contoh kalimat yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup. Kalian, adik-adik bisa menuliskan contoh kalimat lainnya. Ini hanya contoh saja yang Miss buat ya. Nah, sekarang kita belajar tentang gerakan, kombinasi, berlari, berjalan dan berlari. Jalan dan berlari. Nah, sebelum itu apa itu yang dimaksud dengan kombinasi? Kombinasi itu adalah gabungan. Jadi kita belajar tentang gabungan berjalan dan berlari.
Contohnya yaitu berjalan ke kanan, terus bisa berjalan ke kiri, selanjutnya berjalan ke depan, dan berjalan ke belakang. Sekarang dengan cara berlari ke depan, juga berlari mundur ke belakang, dan ada satu lagi yaitu lari zigzag. Nah, sekarang kita belajar tentang bilangan ribuan. Nah, apa itu bilangan ribuan? Bilangan ribuan itu seperti contoh 4250. Nah, bilangan ribuan tadi bilangan yang terdiri dari 4 angka. Seperti contoh ini 4250. Di sini ada 4 angka. 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan bilangan puluh ribuan, sini Miss kasih contoh. Contohnya 10.000. Nah, 10.000 itu ada berapa angka? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi bacanya 10.000. Nah, untuk mengetahuinya lebih dalam lagi, Miss akan memberi contoh tadi ya, 4.250. Nah, di 0 ini merupakan angka satuan. Nah, yang tadi ini merupakan angka satuan. Yang 5 ini merupakan angka puluhan. Ya, dan nomor 2 ini merupakan angka ratusan. Nah, ini di angka yang keempat ini merupakan angka ribuan. Inilah menentukan ini angka ribuan atau angka ratusan. Nah, ini. Jadi dibaca 4.250. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Miss akan memberi contoh yang 10 ribuan. Seperti tadi contohnya 10.000 ya. Nah, bagaimana cara membacanya dengan baik supaya kalian mengerti? Jadi angka yang terakhir ini merupakan angka satuan. Terus selanjutnya angka yang kedua ini merupakan angka puluhan. Yang ketiga merupakan angka ratusan. Nah, ini 0 yang keempat tadi merupakan angka ribuan. Dan yang terakhir ini penentunya. Penentunya yaitu angka 10 ribuan. Jadi dibaca 10.000. Sekarang Miss mau memberitahu bagaimana cara mengurutkan urutan bilangan yang terkecil ke yang terbesar. Simak video berikut ini. Nah, angka yang paling kecil yaitu 1.250. Selanjutnya 2.250, 3.250, 4.250, dan angka yang terbesar ialah 5.250. Nah, sekarang kebalikannya, yang besar ke yang terkecil. Yang pertama 5.250, 4.250, 3.250, yang keempat 2.250,
dan yang paling kecil ialah 1250. Nah, tadi kita sudah belajar banyak kali pembelajaran pada saat ini. Miss harapkan kalian belajar di rumah dengan giat dan apa materi yang Miss ajarkan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian pembelajaran kita pada saat ini. Ada baiknya kita menutup dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sampai jumpa semuanya.